Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pada pelajaran kelima di kelas 5 dengan materi Rasul Allah Subhanahu wa taala idolaku, dengan submateri keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat memahami kisah Nabi Daud alaihissalam, dapat menjelaskan kisah Nabi Daud alaihissalam, dan dapat mengambil pelajaran atau hikmah keteladanan dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Anak-anak sekalian, mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul, yakni rukun iman yang keempat. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari Rasul Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Ia adalah teladan utama atau uswatun hasanah bagi segenap manusia. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Anak sekalian, Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12 dari istrinya Siti Sarah. Dengan demikian, ia masih keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Beliau memegang tampuk pemerintahan sesudah Raja Tolut wafat. Nabi Daud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi akhlak kaum Nabi Musa alaihissalam. Sebab sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, para pengikutnya melupakan semua ajarannya. Sepeninggal kedua nabi tersebut, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun sampai akhir hayatnya. Di tengah kondisi yang kacau tersebut, Allah mengutus seorang nabi. Akan tetapi, nama nabi ini tidak termasuk ke dalam kelompok 25 nabi yang wajib diketahui. Nama nabi tersebut adalah Nabi Sami'un. Allah mengutus Nabi Sami'un di tengah-tengah akhlak kaum Bani Israel yang sudah porak-poranda. Kaum Bani Israel meminta kepada Nabi Sami'un untuk menunjuk seseorang menjadi raja yang dapat dijadikan perlindungan, sebab mereka telah ditindas oleh seorang raja yang zalim. Nabi Sami'un berkata, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Namun usul tersebut ditolak oleh rakyat Israel. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Mendengar penolakan rakyat Israel, Nabi Sami'un berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Setelah dinobatkan menjadi raja, Tolut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Ia kemudian mengumpulkan para pemuda untuk menjadi tentara. Setelah semua prajurit tahu cara tempur, barulah mereka berangkat tempur melawan pasukan Jalut. Jalut adalah raja yang menindas kaum Bani Israel. Kondisi saat itu, Bani Israel sedang diserang musuh-musuh tangguh yang dipimpin oleh Jalut. Kabar tentang dikumpulkannya para pemuda tersebar ke seluruh negeri, termasuk ke sebuah kota kecil bernama Bethlehem.
Di kota Bethlehem hiduplah seorang pemuda namanya Yisya. Ia memiliki 13 anak. Yisya menyuruh 3 anaknya untuk bergabung dengan tentara yang dipimpin Tolut. Seorang anaknya yang bernama Daud berniat ikut. Namun Daud tidak diizinkan karena saat itu masih kecil. Ia hanya diperbolehkan mengembala kambing dan mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan tempur. Suatu ketika Nabi Sami'un melihat Daud. Ia sangat tertarik kepada Daud karena mendapatkan petunjuk Allah tentang ciri-ciri orang yang dapat mengalahkan Jalut. Lalu Nabi Sami'un memberitahukan hal ini kepada Tolut. Wahai Tolut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Oleh karena itu ajaklah dia untuk bergabung dalam tempur ini. Kemudian Raja Tolut menerima usul tersebut. Ia mengajak Daud untuk ikut bertempur. Tentu saja Daud sangat senang. Ia pun mempersiapkan diri untuk terjun di medan pertempuran. Pada suatu hari, Raja Jalut bersama pasukannya akan datang menyerang Bani Israel. Jalut dikenal sebagai pemimpin yang ditakuti karena badannya yang besar dan memiliki kesaktian yang tinggi. Hal ini sangat mengkhawatirkan Tolut dan pasukannya. Mengetahui hal itu, Raja Tolut menyusun strategi dan taktik dalam bertempur. Setelah semua pasukan siap, kemudian Raja Tolut dan pasukannya bersiap menuju medan pertempuran. Dalam perjalanan, para tentara merasakan kehausan. Mereka ingin sekali istirahat untuk minum. Tolut berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan adanya suatu sungai. Siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Siapa yang tidak meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, dia adalah pengikutku. Saat melewati sungai yang dikatakan Tolut, pasukan Tolut kemudian meminum airnya sebanyak yang diperintahkan Tolut. Namun, beberapa orang di antara mereka tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka. Mereka meminum air melebihi takaran yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika Tolut dan orang-orang pengikutnya kembali berangkat menuju medan pertempuran, orang-orang yang meminum melebihi takaran berkata, kami tidak sanggup untuk melawan Jalut dan tentaranya. Mereka menjadi semakin takut jika mengalami kekalahan. Sementara itu, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari peristiwa tersebut, terlihat betapa sedikitnya kelompok yang memenuhi perintah Tolut. Namun Tolut dan pasukannya tetap optimis. Ketika Raja Tolut dan pasukannya melihat Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Setelah berdoa, mereka berjuang melawan Jalut dan tentaranya. Pada awalnya, pasukan Tolut terdesak karena jumlah yang tidak seimbang. Selain itu, peralatan senjata pasukan Tolut lebih lengkap. Melihat kondisi tersebut, Tolut segera memberikan arahan kepada pasukannya agar menggunakan kecerdasan dan kecerdikan mereka. Kemudian, Tolut dan pasukannya kembali menyerang pasukan Jalut dengan semangat baru. Di antara pasukan Tolut ada seorang anak remaja yang ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ialah bernama Daud. Daud sanggup membuat pasukan Jalut kewalahan. Tibalah Jalut berhadapan dengan Tolut. Keduanya sangat berhati-hati untuk saling menyerang. Namun kekuatan Jalut ternyata jauh di atas Tolut. Serangan yang dilakukan Jalut hampir saja membuat Tolut terbunuh. Melihat Tolut terdesak oleh Jalut, Daud kemudian menghadang Jalut. Daud dan Jalut terlibat perkelahian yang tidak seimbang. Daud masih remaja, bertubuh kecil, dan hanya bersenjatakan ketapel. Sementara itu, Jalut memiliki tubuh besar, bersenjatakan pedang, dan memiliki sebuah tameng. Pada awalnya banyak yang meragukan kemampuan Daud, namun di luar dugaan, Daud berhasil mengalahkan Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemparan ketapelnya terlontar dengan sangat keras dan tepat mengenai kening Jalut. Saat itu juga Jalut langsung jatuh di atas tanah dan kemudian mati. Setelah Jalut mati terbunuh, nyali pasukannya menjadi ciut. Mereka melarikan diri dari medan pertempuran. Sementara itu, Tolut dan tentaranya kembali dengan membawa kemenangan.
Sejak saat itu, bangsa Israel terbebas dari penjajahan. Kemenangan bangsa Israel tidak terlepas dari peran besar Nabi Daud alaihissalam. Rakyat Israel banyak memujinya. Keberhasilan dan kemenangan tersebut juga membawa kegembiraan dan kekaguman bagi Tolut. Kemudian, Tolut menikahkan Daud dengan putrinya. Tolut mengangkat Daud sebagai panglima tempur Israel. Selama menjadi panglima tempur, Daud selalu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Suatu ketika, bangsa Israel diserang oleh sisa-sisa penjajah yang ingin merebut kembali Israel. Dalam tempur tersebut, Raja Tolut meninggal. Sepeninggal Raja Tolut, Israel dipimpin oleh salah satu putranya, namun dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, kemampuannya tidak sehebat ayahnya. Selain itu, ia sering kali bertindak tidak adil. Kondisi ini menyebabkan munculnya perpecahan dalam kerajaan. Dalam perpecahan tersebut terdapat dua kubu. Kubu pertama dipimpin putra Tolut, kubu kedua dipimpin oleh Daud. Dalam pertempuran antara kedua kubu tersebut dimenangkan oleh kubu Daud. Singkat cerita, setelah kejadian perpecahan pasukan itu terjadi, maka lama-kelamaan Daudlah yang diangkat menjadi raja karena dianggap lebih hebat dan adil. Anak-anak sekalian, Nabi Daud memiliki beberapa keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah seorang raja dan juga ia mampu memimpin kerajaannya dengan jujur dan adil. Nabi Daud memiliki kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam memimpin. Setelah Nabi Daud menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam kemudian menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam menerima risalah kenabian dan Allah memberinya kitab Zabur dan beberapa mukjizat. Ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Nabi Daud dikaruniai hikmah kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Nabi Daud diberi kitab suci bernama Zabur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci ini menghimpun tasbih dan pujian-pujian kepada Allah, kisah umat-umat yang terdahulu, dan berita-berita tentang nabi-nabi yang akan datang. Di antaranya berita tentang akan datangnya nabi yang bernama Muhammad SAW. Nabi Daud juga diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah, yakni dapat menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam tiap pagi dan senja. Bahkan burung-burung pun ikut bertasbih. Selain itu, Allah telah memberinya kekuatan dapat merunakkan besi, sehingga ia dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan api. Anak-anak sekalian, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah, sehingga karena kehebatan inilah Nabi Muhammad SAW memberitahukannya kepada para sahabat, seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, saya mendengar kabar bahwa Anda selalu berjaga di waktu malam atau beribadah dan berpuasa siang hari. Benar ya Rasulullah? Jawab saya. Nabi bersabda, berpuasalah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah, karena tubuhmu mempunyai hak terhadapmu dan tamumu juga mempunyai hak terhadapmu. Cukuplah bagimu berpuasa sebanyak 3 hari pada tiap bulan. Abdullah berkomentar, saya bertahan. Nabi pun bersikeras pula dan akhirnya saya memberikan alasan, ya Rasulullah, saya kuat melakukannya. Nabi pun kemudian menyarankan, kalau begitu berpuasalah 3 hari setiap minggu. Abdullah berkomentar lagi, saya tetap bertahan. Nabi kemudian bersikeras pula, saya berdalih, ya Rasulullah, saya masih sanggup. Rasulullah pun kemudian memperingatkan dengan keras, kalau begitu berpuasalah seperti puasa Nabi Daud alaihissalam dan jangan melebihi lagi, kata beliau. Ya Rasulullah, bagaimana puasa Nabi Daud itu? Tanya saya. Beliau sehari berpuasa, sehari tidak, sabda Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Dalam redaksi lain, Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah ialah sholat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya.
Beliau puasa 1 hari lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak sekalian, pada suatu ketika di wilayah kerajaan yang dikuasai oleh Nabi Daud alaihissalam terjangkit wabah penyakit kolera. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah agar menghilangkan wabah ini. Maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud alaihissalam mengajak putranya Nabi Sulaiman untuk membangun tempat suci yaitu Baitul Maqdis yang sekarang kita kenal sebagai Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud alaihissalam yang dianugerahi usia 100 tahun 6 bulan memerintah kaum Bani Israel selama lebih kurang 40 tahun. Ia wafat dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Allah mengutus Nabi Daud alaihissalam sebagai nabi dan rasul lengkap dengan kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dalam masyarakat pada masa pemerintahannya. Di antara mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam itu, yang pertama, Nabi Daud alaihissalam dengan kata-katanya mampu melebur jiwa yang keras hanya dengan ayat dari mulutnya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Zabur, satu kitab suci berupa kumpulan qasidah serta ayat-ayat yang mengandungi tasbih dan pujian-pujian kepada Allah. Di dalamnya juga terdapat kisah tentang umat-umat terdahulu, berita tentang nabi yang akan datang, termasuk berita akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Allah menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam setiap pagi dan senja. Nabi Daud alaihissalam diberi peringatan dan pemahaman tentang maksud suara atau bahasa burung-burung. Allah telah memberinya kekuatan melentur dan melembutkan besi. Nabi Daud dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa melalui pemanasan atau pembakaran dengan api sebagaimana kita lihat sekarang. Kemudian Nabi Daud telah diberikan kesempatan menjadi raja dan memimpin kerajaan yang kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh. Bahkan ia tercatat selalu memperoleh kemenangan di atas semua lawan dan musuhnya. Dan yang terakhir, Nabi Daud dikaruniakan suara yang merdu oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedap didengar oleh seluruh isi alam. Sehingga kini ia menjadi kiasan bila seorang bersuara merdu dikatakan bahwa ia memperoleh suara Nabi Daud alaihissalam. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah nama 2 raja yang hidup pada masa Nabi Daud alaihissalam? Kemudian, tuliskan mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir, tuliskan 3 keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajarannya dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.